Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan saya Natasha. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Rabu 3 Juli 2024. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari Komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini tanggal 3 Juli bertepatan dengan Pesta Santo Thomas Rasul di hari Rabu ini. Saya seperti biasa akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, juga yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, "Belas kasih Allah sungguh melimpah." Pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Maka pertama-tama, marilah kita mengucapkan selamat pesta nama kepada saudara-saudara yang mengambil atau memiliki nama baptis Thomas Rasul. Kita juga memberikan profisiat kepada gereja-gereja lokal, stasi atau paroki-paroki yang mengambil nama pelindung Santo Thomas Rasul atau biasa dikenal Satora. Kita mengucapkan selamat kepada mereka sekaligus mendoakan semoga Santo Thomas Rasul selalu menginspirasi kehidupan mereka dan membantu mereka untuk bertumbuh dalam kekudusan. Kita barusan mendengar kisah Injil yang menarik
tentang kehidupan dari Santo Thomas Rasul versi Injil Yohanes. Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sudah wafat dan bangkit serta menampakkan diri kepada para muridnya. Suasana mereka pada saat itu adalah penuh dengan ketakutan. Dan pada saat yang sama, Thomas yang dikenal dengan nama lain Didimus tidak berada di sana. Maka tentu saja teman-temannya akan bercerita kepada dia bahwa mereka menyaksikan penampakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dengan mulia itu. Dan apa reaksi dari Thomas ketika dia mendengar cerita dari teman-temannya? Dia mengatakan begini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Wah, perkataan Thomas ini betul-betul sangat keras, menunjukkan keraguan-raguannya, sehingga dia dilabel Thomas yang kurang percaya atau Thomas yang penuh dengan keraguan. 8 hari kemudian, Tuhan Yesus hadir lagi dan menampakkan diri kepada mereka. Dan pada kesempatan itu, Thomas benar-benar menunjukkan imannya kepada Kristus. Setelah berdialog, Thomas mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah keraguan pada awalnya berubah menjadi sebuah kepercayaan yang penuh dengan ketulusan kepada Tuhan. Thomas Rasul diberi label Thomas yang kurang percaya, Thomas yang penuh dengan keraguan-raguan. Apakah ini benar-benar negatif? Tidak selamanya. Saya teringat pada Santo Gregorius Agung. Dia pernah berkata begini, "Dengan keraguan-raguan dari Thomas ini, kita lebih diteguhkan dalam iman kita dibandingkan dengan iman dari para rasul lainnya." Jadi iman kita justru semakin teguh. Kita percaya bukan karena orang lain ngomong, ramai-ramai omong tentang Yesus, tapi kita percaya karena kita sungguh percaya secara pribadi. Itulah yang Thomas mau ajarkan kepada kita. Terkadang keraguan-raguan dan cobaan yang kita hadapi membantu kita untuk berpegang teguh pada Tuhan dan menjadi saksi iman kepada Yesus seperti yang diajarkan oleh Santo Thomas sendiri. Keraguan-raguan Santo Thomas membuatnya percaya dan memuliakan Tuhan. Ingatlah apa yang dia katakan dengan penuh ketulusan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas membuktikan diri dengan mengikuti Yesus sampai tuntas. Bahkan dia juga wafat sebagai seorang martir. Manusia memang cenderung meragukan segala sesuatu. Bahkan ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika keraguan muncul, hal itu tidak selalu berarti kurang kepercayaan, melainkan lebih kepada keyakinan akan sesuatu yang lebih
keyakinan kepada Tuhan justru lebih dari segalanya. Disinilah Thomas yang tidak melihat Tuhan, yang telah bangkit, berkata kepada para rasul lainnya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan sebelum aku meletakkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Itu yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil, dan saya ulangi untuk kedua kalinya ini. Pengalaman Santo Thomas Rasul adalah pengalaman kita juga pada masa kini. Apakah semua orang langsung percaya ketika mendengar pengalaman iman dari sesama yang lain? Saya yakin bahwa tidak semua orang serta-merta mempercayai pengalaman iman dari sesama. Pasti ada keraguan, seperti yang dialami oleh Thomas sendiri. Kita adalah Thomas yang lain, yang selalu ingin melihat dulu, baru percaya. Yang selalu mencari dan meminta bukti atau tanda dari Tuhan melalui doa atau obrolan-obrolan lepas yang kita ucapkan, yang kita katakan. Mari kita memohon dan kita belajar dari Santo Thomas untuk bisa mendapatkan belas kasih Allah yang sungguh melimpah dari Tuhan karena keraguan-raguan, karena ketidakpercayaan yang kadang-kadang menguasai diri kita. Dan tentu saja kita berharap agar dengan merayakan pesta Santo Thomas ini, iman kita semakin kuat, kita semakin teguh kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar kami untuk bisa mengenal diri kami. Bahwa banyak kali kami juga seperti Thomas yang kurang percaya, yang selalu dikuasai oleh keraguan-raguan dalam hidup. Semoga dengan merayakan pesta Santo Thomas ini, iman kami Engkau pulihkan, dan kami semakin dekat dengan Engkau dan mengakui ya Tuhanku dan Allahku. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini, Rabu 3 Juli 2024. Terima kasih kepada Romo John Laba SDB untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.